Dalam kehidupan ini sudah menjadi sunnatullah. Allah ciptakan semua itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Ada kaya, ada miskin. Ada muda, ada tua. Ada hidup, ada mati. Ada lapar, ada kenyang. Ada sakit, ada sehat. Ini semua sunnatullah. Sebagaimana juga ada nikmat, ada cobaan. Ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Itu adalah sunnatullah. Kita kalau faham ini adalah sebuah sistem yang sudah Allah buat, kita akan mudah melalui kehidupan ini. Kenapa banyak orang di saat masa tuanya masuk, dia nggak bisa terima. Karena dia tidak faham tentang sistem ini. Dia selalu memaksakan diri seakan-akan dia muda. Padahal sebenarnya mungkin sudah tidak layak tampil seperti masa mudanya dulu. Di umur 70 tahun, 80 tahun, dia mau tampil seperti apa? Dia mau samakan dengan anak umur 20 tahun, 30 tahun? Tidak mungkin. Sunnatullah, orang yang muda lebih kuat daripada orang yang tua, itu sudah umum. Kalau kita faham ternyata memang ada fase-fase itu, maka kita bisa menerima pada saat tua. Ya sudah, memang saya sudah tua. Selesai. Sederhana. Di saat kita sakit, kita bisa menerima. Memang ini pasangan. Sebagaimana kita sehat, akan ada sakit. Tidak ada orang semasa hidupnya gak pernah sakit. Sunnatullah. Kalau antum fahamin adalah sebuah sistem yang Allah sudah ciptakan. Di saat sakit kita santai saja. Kita bisa terima. Nah itulah Allah berikan untuk mengimbangi ini. Sunnatullah ini Allah berikan kita perangkat. Di saat nikmat ada, bersyukur. Di saat cobaan ada, bersabar. Ada orang, kalau nikmat ada bersyukur, tapi ada cobaan berkeluh kesah. Ini belum menyempurnakan imannya. Syukur sama sabar, dua sayap kehidupan yang harus berimbang. Tidak boleh tidak berimbang. Kalau nikmat ada kita bersyukur, kemudian ada cobaan kita tidak bersabar, maka seperti pesawat lagi oleng. Nggak berimbang. Begitu pula sebaliknya. Ada orang pada saat diuji, dia sabar. Miskin, penyakit, dia sabar. Nggak banyak keluh kesah. Tapi begitu Allah sembuhkan, Allah kasih kekayaan, sombong. Ini juga nggak berimbang. Harusnya dia bersyukur di sini. Ini harus berimbang. Dua sayap kehidupan. Itulah yang Nabi SAW rangkumkan dalam sebuah hadis, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang beriman. Idza sabahu sarra syakar. Kalau Allah berikan nikmat, dia selalu bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan cobaan, dia bersabar. Berarti syukur sama sabar ini partner, nggak boleh dipisahkan. Jangan nikmat ada kita bersyukur, cobaan ada kita berkeluh kesah. Jangan juga ada cobaan kita bersabar, pada saat diberikan nikmat kita malah kufur. Ini nggak boleh. Nah itu kurang lebih landasan bahasan kita pada malam ini. Bahwasanya kalau sedang datang cobaan, wajib sabar dan menerima. Kapan seseorang di antara kita tidak bisa menerima keputusan Allah itu, dia masuk dalam kategori dosa. Bisa difahami ini? Baik. Kita lihat bagaimana Syekh Muhammad rahimahullah, nanti akan lebih jelas dengan dalil-dalil contoh-contoh dan perkataan para salaf. InsyaAllah. Beliau mengatakan bab as-sakhtu atau bab kemarahan. Maksudnya adalah marah dan memungkiri keputusan Allah pada saat datang ujian kepadanya. Dia tidak bisa terima. Kita dengarkan misalnya. Beliau mengangkat dalil pertama surah At-Taghabun ayat 11. Di sini potongan ayat, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Apa maknanya? Petunjuk kepada hatinya, petunjuk apa? Dengarkan, beliau mengatakan Alqamah rahimahullah berkata, huwar rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarza wa yusallim. Artinya, yang dimaksud dengan Allah berikan petunjuk kepada hati orang beriman, ya, di sini bukan petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. Dalam makna ayat ini, At-Taghabun ayat 11, beliau mengatakan, Al-Khamah mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah itu datang dari sisi Allah, maka dia ridha dan berserah diri.
Ini poinnya. Contoh, teman-teman lagi tidur, bangun pagi, flu. Nggak usah keluh kesah, nggak ada gunanya. Karena keluh kesah tidak menghilangkan flu-nya. Ya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, Allah sedang uji saya. Oke, saatnya sekarang bersabar. Kemarin waktu sehat, bersyukur. Kan gitu. Maka di situ kita bisa menerima, kita ridho. Dikuatkan lagi dengan dalil-dalil yang lain. Bahwasanya semua jenis penyakit, semua jenis gangguan yang datang menimpa seorang mukmin akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Ada beberapa dosa teman-teman tidak cukup dengan istighfar kita. Allah datangkan ujian kepadanya untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Penyakit kah, gangguan orang kah, orang utang tidak bayar lah. Ada saja, tanpa sebab kita digibah, difitnah. Mungkin ada orang sampai tingkat disakiti. Bukankah Nabi SAW dilempari kotoran unta? Bukankah Nabi SAW dilemparin batu? Bukankah Nabi SAW dikatakan penyihir? Sampai Nabi SAW mengatakan, siapapun di antara kalian yang tertimpa musibah, ingat musibahku, maka akan meringankan musibah dia. Artinya beliau saja utusan Allah, dijaga oleh para malaikat, Allah awasin langsung, masih dilempari kotoran, masih dikatakan penyihir, ada ujiannya. Meninggal istrinya di masa hidupnya, sallallahu alaihi wasallam, meninggal anak-anaknya di masa hidup beliau. 3 anak laki-laki kesayangannya, Qasim, Abdullah, ya, kemudian Ibrahim, meninggal semua, masih kecil. Beliau berharap ada keturunan dari laki-lakinya, meninggal. Di masa hidupnya meninggal 3 anak perempuannya sekaligus, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Zainab, meninggal semua. Yang hidup cuma Fatimah, meninggal semua. Cucunya Umamah meninggal di masa hidup beliau. Ujian-ujian datang. Ada di antara sahabatnya masuk Islam, Nabi SAW sambut pada saat masuk Islam, syahadat, saking dekatnya dengan Nabi jadikan sebagai penulis wahyu. Ternyata setelah itu murtad. Kembali ke Mekah, murtad, dan mengiklankan kemurtadannya. Tapi pada saat pembebasan kota Mekah, dia ulangi syahadatnya, Nabi SAW terima. Begitu. Hindun benci sekali dengan Islam. Sampai dia memotivasi pasukan orang-orang Quraisy untuk memutilasi korban Uhud. Para sahabat radhiyallahu alaihim. Pembebasan kota Mekah, Nabi SAW memberikan syarat jangan ada yang dibunuh kecuali 9 orang. Masuk dalamnya Hindun. Tapi pada saat dia tahu berita itu, Hindun menyelip-nyelip masuk di antara wanita. Kemudian dia masuk dalam majelis tersebut, dia ingin dengar, Nabi ini sampai apa sih sebenarnya? Kok sampai pada tingkat semua orang Jazirah Arab beriman kepadanya? Maka Nabi ingatkan, saya membaiat kalian wahai para wanita. Tidak boleh berzina, tidak boleh bunuh anak kalian, tidak boleh ini dan itu. Waktu disebut tidak boleh berzina, di Mekah dulu ada tradisi orang yang berzina itu hanya budak-budak. Kalau wanita bebas tidak mungkin berzina. Itu aib besar bagi mereka pada saat itu. Maka Hindun nyeletuk. Dia bilangnya Rasulullah, apakah wanita bebas juga berzina? Dia tidak sadar, dia ngomong. Nabi SAW lihat, Nabi bilang Hindun ini harusnya dibunuh. Maka dia langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat langsung. Apa yang terjadi? Nabi marah, Nabi bilang dia bohong, enggak. Nabi SAW senyum. Menyambut keislamannya. Karena bagi beliau yang penting hidayah. Nabi SAW disakiti. Jadi jangan antum baru digibah dengan 1 orang, baru 2 orang, sudah 1 dunia tahu beritanya. Sakit flu 1 kampung tahu kalau dia sakit. Kenapa? Kenapa nggak bisa nerima keputusan Allah SWT? Kalau orang lihat sakit, iya sakit. Tapi kita iklanin ke orang untuk apa? Sabar. Karena puncak pahala di situ. Ini bahasannya. Ya. Jadi makna surat Taghabun ayat 11 kata Alqamah adalah yang dimaksud dengan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk hatinya adalah seseorang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwasanya musibah itu dari sisi Allah, lalu dia ridho dan berserah diri. Seburuk apapun yang sedang menimpa dia, yang paling pertama dia lakukan adalah menerima keputusan Allah itu dengan bersangka baik. Nanti akan lebih jelas, step by step antum ikutin, insya Allah nanti akan lebih paham. Ada riwayat yang diangkat oleh beliau. Kalau tadi perkataan Alqamah ditulis sini diambil dari tafsir Ibnu Jarir. Dalam tafsirnya jadi 28 ayat halaman 123. Dari Anas radhiyallahu anhu hadisnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum, faman radiyah falahur ridha, wa man sakhita fa'alaihi sakhtu. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu.
Sesungguhnya Allah bila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Kalau datangkan penyakit, gangguan orang. Bayangkan ya, kalau Allah cinta pada satu kaum, Allah datangkan ujian. Nanti kita jelaskan apa hikmahnya. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian itu, tadi bangun tidur sakit, ya, jalan lagi ke seleo, digibah oleh orang, difitnah oleh orang, ada yang curi uangnya dan segala macam. Dia ridho, ya sudah ini berarti keputusan Allah SWT. Sambil ikhtiar tentunya. Tapi dia menerima itu keputusan Allah. Maka baginya ridho. Allah akan ridho dengan dia, maksudnya Allah akan berikan dia jalan keluar, Allah akan berikan gantinya. Dan ini saksi bahasannya. Dan siapa yang marah, maka baginya murkah. Marah gak bisa terima. Kok saya sakit sih? Kok hujan sih? Kok macet sih? Semuanya keluhan. Loh sekarang kalau dia ucapin begitu memang hilang tiba-tiba. Kan tidak mungkin. Kok bisa sendal saya dicuri? Terus dengan dia ucapin itu sendalnya kembali? Kan tidak. Ujian sedang datang. Ingat, passwordnya sabar. Sebagaimana kalau nikmat ada, bersyukur. Makin jelas ya. Sekarang dengarkan perkataan para salaf. Kita akan coba lihat. Di antaranya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Statement yang luar biasa. Beliau mengatakan, terjemahnya kurang lebih, sesungguhnya Allah Ta'ala dengan keadilannya dan pengetahuannya. Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi dengan keadilan dan pengetahuannya telah menjadikan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam keyakinan dan ridho. Dan Allah telah menjadikan rasa gundah dan sedih berada pada keraguan dan ketidakridhoan. Saya ulangi lagi, Allah dengan keadilan dan pengetahuannya telah menjadikan kegembiraan dan kebahagiaan dalam keyakinan dan ridho. Artinya kalau antum diuji sakit, diganggu orang, antum bisa menerima, Allah akan buat antum gembira dalam hidup. Karena antum ridho menerima itu. Tapi ingat ya, keridhoan dalam permasalahan seperti ini tetap ikhtiar. Sakit berobat. Bukan berarti, udahlah ini keputusan Allah sudah, saya sabar tidur aja. Sembuh ya, sembuh, nggak sembuh ya sudah. Enggak, bukan begitu. Ya. Nabi SAW mengatakan, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah datangkan obat bersamanya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Nabi SAW suruh berobat. Nabi SAW dijanjikan akan menguasai Khaybar pada saat pulang dari kesepakatan Hudaybiyah. Tapi Nabi SAW bukan duduk manis di Madinah, tiba-tiba orang Khaybar menyerahkan diri. Tidak, beliau bentuk pasukan, beliau datang, mengepung sampai 40 hari lebih, kelingking beliau kena anak panah Yahudi, ada beberapa sahabat yang jadi korban, gitu kan. Baru beliau menembusnya, ada ikhtiar. Tapi yang sedang kita bahas garis bawah adalah, awal datang cobaan tersebut, terima dulu. Sebagaimana kalau nikmat ada kita, terima. Ini ciri khasnya orang Islam, ini ciri khas orang mukmin. Abu Muawiyah al-Aswar, mengomentari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97, yang kurang lebih terjemahannya, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini ayat yang bagus tentang orang-orang beriman ya. Saya coba bacakan lengkap ayatnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, semua ketaatan yang Allah perintahkan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Syaratnya itu. Iman dan amal soleh harus diikuti dengan iman. Kalau tanpa iman tidak diterima. Maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Garis bawahi di sini firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang potongan, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Orang yang beramal saleh dan beriman akan diberikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Apa yang dimaksud di sini? Kata Abu Muawiyah al-Aswar, rahimahullah, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah ridho dan rasa qanaah, menerima apapun keputusan Allah. Itu yang dimaksud dengan kehidupan yang bagus atau baik. Artinya, kalau sedang ada nikmat, dia bersyukur. Sedang ada cobaan, dia bersabar. Nah, itu berarti dia diberikan kehidupan yang baik.